Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Repko Rusmawan. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam tanggung jawab dan dalilnya. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah. Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah SWT, sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran melalui agama Islam. Yang contohnya, seorang muslim yang taat kepada agamanya, maka ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah, yang dijelaskan juga pada Quran surah Yasin ayat 12, yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas atau Lauhul Mahfuz. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Hidupmu adalah tanggung jawab dirimu. Seringkali ungkapan ini menjadi prinsip sebagai orang bahwa segala apapun yang mereka lakukan di dalam hidup akan menjadi tanggung jawab bagi diri mereka sendiri. Secara umum, setiap manusia perlu bertanggung jawab atas kehidupan mereka sepenuhnya. Nah, ini merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki setiap orang, terutama jika mereka ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Dijelaskan pula pada Quran surah An-Nahl ayat 111 yang berbunyi, "Ingatlah pada hari atau ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dijolimi atau dirugikan." Yang ketiga ada tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga adalah salah satu sikap dengan bertanggung jawab demi menjaga kesejahteraan dan harmonis dalam keluarga. Contohnya, seorang ayah bersusah payah mencari rezeki demi mencukupi hidup istri dan anak-anaknya setiap hari. Yang dijelaskan pada Quran surah Taha ayat 132 yang berbunyi, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Dan yang keempat adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab sebagai masyarakat artinya kita menjadari tingkah laku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menjalankan kerja bakti bersama warga lain. Ini juga dijelaskan pada Quran surah ayat 117 sampai 119 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara jolim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu mengkehendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya." Yang kelima adalah tanggung jawab kepada lingkungan. Yaitu tanggung jawab kita terhadap lingkungan yang sangat besar, karena kita sendiri yang mempengaruhi lingkungan. Jika kita mau hidup sehat, maka kita wajib bertanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan lingkungan kita. Manusia dan lingkungan hidup atau alam memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh besar satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Yang juga dijelaskan pada Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik."
Yang keenam, ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi di mana cara berpikir warga negara yang harusnya bisa sadar akan tanggung jawab dan harus dikerjakan atau harus bisa mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang telah diperbuat dan harus bisa adil dalam mengerjakannya agar tidak ada yang dirugikan serta menjaga dan melindungi negara untuk mencapai tujuan bersama. Ini dijelaskan pula pada Quran Surah Al-Imran pada ayat 180 yang berbunyi, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.